Sampurasun, sadudulur, sadayana. Kembali lagi bersama saya, Aji Mahrulo. Check it out. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Cik orang Sunda mah ini tuh disebutnya dudukui. Jadi kalau petani itu, kalau ke kebun, topinya biasanya pakai ini ya, dudukui topinya. Saya coba pakai. Aduh, biar gak kepanasan tapi jelek banget Buka aja lah. Sebelumnya tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Juga terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe maupun yang sudah sering menonton tapi belum subscribe. Tapi walaupun begitu, saya juga minta bantuannya dari teman-teman semua untuk mau menekan tombol subscribe dan like-nya tentunya, agar channel ini bisa berkembang dan saya semakin bersemangat untuk terus membuat konten yang mengedukasi agar pemuda milenial untuk mau bertani dan tidak malu lagi, tidak gengsi lagi untuk bercocok tanam. Jadi teman-teman, bertani itu jangan dianggap remeh ya. Kalaupun memang belum bisa mendapatkan uang setiap hari, tetapi dengan tekun, dengan rajin, walaupun dari hasil bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Buat teman-teman semua yang memiliki lahan, baik di pekarangan rumah ataupun kebun orang tuanya, bisa tuh kalian manfaatkan buat bercocok tanam. Jadi bisa dipergunakan untuk teman-teman pemuda milenial untuk belajar bertani. Mana tahu aja ya kan, suatu saat nanti karena teman-teman hobi untuk bertani bisa sukses menjadi pengusaha dari hasil pertanian. Seperti inilah teman-teman rutinitas kita sehari-hari. Ini di belakang saya ada kebun jagung. Memang tidak terlalu luas ya, hanya kisaran 5 kali 5 meter saja. Tapi mudah-mudahan hasilnya nanti lumayan. Menurut perhitungan saya waktu menanam, itu nanti menjelang tahun baru itu panen. Kita lihat sekarang kondisinya sudah berbunga ya. Yuk kita cek sama-sama. Bagi seorang petani, selain harus pandai memilih jenis tanaman yang mudah dipasarkan, kita juga harus paham dengan memilih waktu untuk menanam jenis tanaman tertentu. Seperti jagung yang kita tanam saat ini misalnya. Di mana setiap tahun baru kan biasanya jagung laku keras di pasaran. Oleh karena itu kita menanam kira-kira pada 3 bulan menjelang tahun baru, sehingga dapat dipanen kisaran 4 hari menjelang tahun baru itu. Bisa dilihat ya teman-teman, kondisinya saat ini jagungnya sudah mulai berbuah. Semoga saja di saat waktu panen nanti hasilnya maksimal dan perkiraan saya tidak meleset tentunya. Udah dulu yuk, kita tinggalin dulu jagungnya. Kita mau ngecek ke sana. Kebetulan sebetulnya kita tadi pagi udah panen ya sayuran, rutinitas tentunya itu setiap hari untuk langganan kita ya ke warung sayur dan warga di sekitar. Tetapi sekarang nih ada pesanan lagi. Pesanan 10 ikat kangkung dan 10 ikat daun singkong. Itu di sana nanti saya dibantu ibu. Dapat pelanggan baru dong kita hari ini. Lumayan. Mumpung masih ada, yuk ikut. Seperti inilah cara kami memanen sayuran di sini. Agar dapat mencukupi kebutuhan pelanggan yang setiap hari, tentu kami harus bisa memanennya secara bertahap. Karena jika kita mampu untuk mencukupi kebutuhan pelanggan setiap harinya, otomatis ke depannya pelanggan akan terus berdatangan. Oleh karena itu, kita memanennya saat ini sesuai dengan pemesanan
yang tadi, yaitu kisaran 10 ikat saja. Dan untuk kangkung yang sudah cukup umur lainnya, tentunya akan dipanen besok pagi atau nanti jika ada pelanggan yang datang kembali. Jadi kita panen dadakan. Sebelum kangkung ini diikat, hal yang penting dan jangan sampai lupa nih, kita harus membersihkan kangkung ini terlebih dahulu, terutama dari tanah-tanah yang menempel pada akarnya. Hal yang penting dilakukan adalah mengukurnya dan menyeimbangkan antara harga dengan ukuran per ikat kangkung itu sendiri. Dan tentunya harus sama rata dari setiap ikatannya. Jangan sampai ada yang berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Tentunya itu akan mengecewakan pelanggan. Nah, untuk kangkungnya sudah tercukupi, selanjutnya kita tinggal panen daun singkongnya nih. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa tanaman singkong di sini sengaja ditanam secara rapat-rapat karena bukan untuk dipanen singkongnya, tetapi untuk dijual daunnya. Jadi kita manfaatkan tanaman daun singkong sebagai pagar dan juga memanfaatkan daunnya untuk dijual. Karena kalau nungguin singkongnya panen, itu perlu waktu yang cukup lama. Ini terong-terongnya guys, yang biasa kita panen setiap hari untuk mencukupi pesanan dari warung-warung dan warga sekitar. Bisa dilihat berarti besok nih pagi lumayan banyak kita panen terongnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai akhir. Saya doakan teman-teman semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan. Pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube Aji Mahrullah dengan cara like video ini, subscribe channelnya, dan bagikan konten-konten dari channel YouTube Aji Mahrullah ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam Sunda, Sampurasun. Ntar dulu, besok saya mau nyemprot rumput biar rumputnya mati. Di sini nggak dibabad ya, tapi disemprot. Tungguin video terbarunya. Tetap di channel YouTube Aji Mahrullah.